Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, balik lagi di channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi cerita mengenai perjalanan saya lolos CPNS tahun 2021. Namun, sebelum itu, seperti yang sudah kita ketahui bahwa menjadi PNS merupakan pekerjaan impian bagi sebagian besar banyak orang di Indonesia maupun di luar negeri. Bahkan di Indonesia ini mendapat predikat atau julukan menantu idaman bagi yang belum menikah atau masih jomblo. Bukan tanpa alasan ya mendapat predikat atau julukan seperti itu, karena katanya loh, ini katanya, bukan kata saya, kata orang-orang. Jadi PNS itu menawarkan penghasilan tetap atau stabil dalam kondisi apapun, dan di masa pensiun atau masa tuanya nanti setelah sudah merampungkan tugasnya dan tidak bekerja lagi, tetap masih mendapatkan penghasilan yang nominalnya cukuplah buat kehidupan sehari-hari. Katanya sih gitu. Rekrutmen CPNS sendiri kapan waktunya dan di mana tempatnya tidak bisa ditentukan. Biasanya 2 tahun sekali rekrutmen CPNS dilaksanakan, mengingat proses dari tahap awal pendaftaran sampai dengan tahap akhir penerimaan SK CPNS memerlukan waktu sekitar 9 bulan. Apalagi di era sekarang, tes CPNS dilakukan serentak dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia untuk semua lembaga maupun instansi pemerintah. Tesnya itu bareng ya, terintegrasi oleh BKN. Lanjut, sebenarnya ini adalah kali kedua saya mengikuti tes CPNS. Setelah sebelumnya sempat gagal di tes CPNS tahun 2019 kemarin, yang kala itu saya mendaftar pakai ijazah setingkat SMA. Karena ya memang belum lulus kuliah sih. Niat saya minimal sudah ikutlah tes SKD agar dapat mengetahui materi seputar SKD dan bagaimana proses seleksi, administrasi, hingga mekanisme tes SKD yang berbasis CAT atau menggunakan komputer dengan internet. Memang Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa selalu mendengar niat asli dari hambanya. Akhirnya pun saya sampai pada tahap tes SKD, namun untungnya sudah melebihi passing grade. Akan tetapi ya saya gagal atau tidak masuk di perankingan untuk bisa mengikuti tahap selanjutnya, yakni tes SKB atau seleksi kompetensi bidang. Setelah saya gagal, saya tetap bersyukur dan pastinya saya selalu menanamkan positive thinking bahwa Allah Tuhan Yang Maha Esa lebih tahu mana yang terbaik bagi hambanya. Dan ya, alhamdulillah untuk tahun 2021 setelah saya lulus dan wisuda S1 kuliah, ada kabar baik dan angin segar bahwa telah tersebar luas kabar di mana-mana rekrutmen CPNS akan kembali digelar pada pertengahan tahun 2021. Saya yang baru lulus kuliah pun sangat senang dan ambil ancang-ancang mempersiapkan segala sesuatu demi pertarungan sengit sama calon lainnya untuk bisa jadi CPNS tahun 2021 kemarin. Kebetulan juga di instansi tempat saya mendaftar sedang membuka formasi CPNS dengan jumlah kuota yang cukup besar untuk tingkat kabupaten atau kota, sekitar hampir 1.000 orang ya, kayaknya kuotanya itu 900 kalau nggak salah, yang dibutuhkan untuk anggaran tahun 2021 tersebut. Pada awalnya saya agak dilema mau mendaftar di unit mana. Bingung mau milih di unit A yang membutuhkan
2 formasi, atau unit B yang hanya membutuhkan 1 formasi. Nah, ini saya akan berbagi sedikit tips agar kalian berhasil dalam tahap ini. Saya menyarankan untuk selalu berdoa, tidak lupa berkonsultasi dengan kedua orang tua, ditambah bagi yang muslim, sholat istikharah di malam hari. Akhirnya setelah melalui semua itu, saya memilih mendaftar di formasi unit B yang hanya membutuhkan formasi kuota CPNS untuk 1 orang saja. Dan alhamdulillah saya diterima pada instansi tersebut, dan di bulan Maret kemarin saya sudah menerima SK dan secara resmi saya diangkat menjadi CPNS. Intinya apapun itu, termasuk menyangkut pekerjaan sesuai dengan passion kita itu harus selalu berkomunikasi atau mengkomunikasikannya dengan kedua orang tua. Ya, meskipun kadang-kadang atau banyak tidak sependapat dengan kita, namun mohon sampaikanlah pendapat kita atau alasan kalian tidak sependapat dengan kedua orang tua dengan sopan. Kemudian pendapat orang tua tersebut bisa kita renungkan, kita pikirkan, baru kemudian kita bisa mengambil keputusan. Yang perlu diingat dan harus kita yakini bahwa Tuhan yang Maha Esa, Maha Baik dan Maha Kuasa lebih mengetahui mana yang lebih baik bagi hambanya. Juga ingat, dimanapun kita mendaftar, dibutuhkannya berapapun kuota formasi, rezeki kita tidak akan pernah tertukar. Jadi, sebelum mengambil keputusan, saya sarankan benar-benar berdoa dan berusaha dengan keras, serta jangan lupa meminta pendapat, saran, dan ridho dari kedua orang tua. Karena apa? Karena ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua kita. Baik, mungkin jika kalian mempunyai pertanyaan atau unek-unek di dalam hati terkait proses dari pendaftaran sampai tahap akhir proses seleksi CPNS, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Mungkin cukup sekian ya pengalaman saya lolos CPNS tahun 2021 kemarin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.